Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah Ekonomi Politik Global Kontemporer, kita akan mendiskusikan terkait dengan perspektif utama ekonomi politik global. Nah, kalau kita bicara ekonomi politik global, tentu ada dua hal yang kita bicarakan yang harus kita paham, yaitu apa itu politik dan apa itu ekonomi. Kalau politik tentu kita bicara tentang power, kita bicara tentang pengaruh. Sementara kalau ekonomi kita bicara tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Oleh karena itu, ekonomi politik adalah bagaimana kemudian pengaruh power itu mempengaruhi proses produksi, mempengaruhi proses distribusi, dan juga konsumsi. Kalau kita tarik dalam konteks ekonomi politik global, berarti kita akan melihat bagaimana proses produksi, distribusi, dan konsumsi pada level global yang dipengaruhi oleh kekuatan, yang dipengaruhi oleh power, pengaruh dari suatu negara atau kemudian rezim. Nah, ekonomi politik global kontemporer, kalau kita bicara main perspektif atau perspektif utamanya yang kita kenal, yang kita tahu bersama, setidaknya ada 3 yang menjadi main perspektif dari ekonomi politik global, yaitu merkantilisme, economic liberalism atau liberalisme ekonomi, dan juga Marxisme. Nah, apa itu merkantilisme? Merkantilisme kemudian adalah satu pandangan ekonomi yang tumbuh pada abad ke-16-17, yang dimana pandangan ekonomi ini menempatkan negara sebagai yang tertinggi dan ekonomi adalah subordinate dari negara. Jadi ekonomi dalam perspektif merkantilisme adalah alat dari suatu negara dan tujuannya adalah untuk memperkuat negara. Itulah ekonomi dalam pandangan merkantilisme. Nah, merkantilisme menempatkan politik sebagai hal yang penting, dan itu political decisive. Kemudian main actorsnya adalah negara, aktor utamanya adalah negara, dan the nature of the economic relations, hubungan antara ekonomi dengan negara adalah konfliktual, zero sum game, dalam artian ada proses dominasi dan ada pihak-pihak mungkin yang merasa tidak puas atau dirugikan dalam proses relasi tersebut. Karena memang tujuan dari ekonomi adalah state power untuk memperkuat negara. Maka dia menempatkan ekonomi sebagai subordinate daripada negara. Itulah perspektif utama ekonomi politik global yang itu berkembang pada abad ke-16 dan 17. Sementara liberalisme ekonomi adalah pandangan ekonomi yang dia adalah antitesis dari merkantilisme. Jadi merkantilisme kemudian punya pandangan liberalisme ekonomi punya pandangan yang tidak menempatkan ekonomi di bawah state, di bawah negara, tetapi dua entitas yang itu adalah bagian dari mitra. Liberalisme ekonomi ini dikembangkan dari gagasan Adam Smith yang melihat bahwa ekonomi akan tumbuh dengan baik, akan berkembang dengan baik kalau kemudian negara tidak terlalu banyak ikut campur dalam ekonomi. Oleh karena itu liberalisme ekonomi tidak menempatkan ekonomi sebagai subordinate dari state, tetapi dia adalah mitra, dan kemudian ekonomi dibiarkan berkembang, dibiarkan berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Negara tidak terlalu banyak ikut campur dalam urusan pasar. Negara hanyalah bersifat mengontrol, mengawasi, dan membuat regulasi untuk memperlancar bagaimana kemudian proses distribusi, konsumsi, dan juga produksi itu berjalan dengan baik. Itulah liberalisme ekonomi yang bisa dikatakan sebagai bagi antitesis dari merkantilisme yang berkembang pada abad ke-16 dan 17.
Intinya liberalisme ekonomi adalah memberikan ruang yang cukup luas kepada pasar untuk bermain, berjalan sesuai dengan mekanismenya sendiri dan negara tidak terlalu banyak ikut campur. Nah, pandangan ekonomi ketiga adalah Marxisme. Marxisme juga adalah bagian dari antitesis liberalisme ekonomi. Kalau tadi kita bicara bahwa liberalisme ekonomi adalah antitesis dari merkantilisme, maka Marxisme adalah antitesis dari liberalisme ekonomi. Marxisme tidak sepandangan dengan Adam Smith yang melihat bahwa pasar ekonomi akan tumbuh dengan baik kalau kemudian dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Justru Marxisme melihat bahwa akan ada kesenjangan, akan ada ketimpangan sosial kalau negara tidak terlibat di dalam proses mengatur distribusi, konsumsi, dan konsumsi. Oleh karena itu, Marxisme juga paling tidak punya kemiripan pandangan dengan merkantilisme yang menempatkan ekonomi sebagai subordinate dari negara. Jadi dalam Marxisme negara boleh berhak mengintervensi pasar, menguasai, mengontrol alat-alat produksi untuk menjaga kestabilan, untuk menjaga supaya tidak terjadi ketimpangan di dalam pemain-pemain pasar. Nah, saya kira itu yang tiga perspektif utama dalam ekonomi politik global, dan memang kalau kita melihat hari ini liberalisme ekonomi adalah pandangan ekonomi yang menjadi rezim yang banyak dianut oleh negara-negara di seluruh dunia. Berkembangnya pasar bebas adalah bagian dari perwujudan liberalisme ekonomi yang digagas oleh Adam Smith, karena dia percaya bahwa dengan cara itu ekonomi akan tumbuh dengan baik dan pesat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan perspektif utama ekonomi politik global. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.